your love. Assalamualaikum. Aku dan teman-teman nanti akan menjelaskan materi seputar laboratorium. Terus apa aja sih yang mau dibahas nanti? Tonton sampai akhir ya. Baiklah, langsung ke materinya. Simak baik-baik dan bye. Perkenalkan, nama saya Kiftatur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penataan laboratorium. Tata letak peralatan adalah suatu bentuk usaha pengaturan penempatan peralatan di laboratorium, sehingga laboratorium tersebut berwujud dan memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Nah, dapat kita ketahui, dalam mewujudkan suatu laboratorium yang layak operasi sangat diperlukan penempatan peralatan yang tersusun rapi sesuai dengan prosedur yang telah diberikan. Di samping itu, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun tata letak peralatan di laboratorium adalah: yang pertama, mudah untuk dilihat; yang kedua, mudah untuk dijangkau; yang ketiga, aman untuk alat; yang keempat, aman untuk pemakai. Sekian dari penjelasan saya. Saya akan menjelaskan tentang keamanan yang ada di dalam lab laboratorium. Apa saja keamanan yang ada di dalam lab laboratorium? Yang pertama adalah alat pemadam api. Alat pemadam api ini gunanya untuk memadamkan api atau berjaga-jaga jika ada ledakan atau ada kebakaran yang terjadi di dalam lab laboratorium. Yang kedua adalah almari atau rak khusus penyimpan bahan kimia. Yang ketiga adalah gorden. Gorden ini gunanya untuk menangkal sinar ultraviolet yang dari luar agar tidak masuk ke dalam. Yang keempat adalah almari kaca. Almari kaca ini gunanya untuk menyimpan barang-barang atau alat-alat praktikum yang digunakan saat praktikum agar lebih rapi dan mudah untuk dicari. Sekian dan terima kasih. Di dalam laboratorium harusnya dilengkapi peralatan keselamatan. Yang pertama, jas lab. Jas lab digunakan untuk melindungi diri dari bahan kimia. Yang kedua, kacamata keselamatan. Bahan kimia atau percikan bahan kimia dapat membahayakan mata. Oleh karena itu, diperlukannya memakai kacamata keselamatan. Yang ketiga, sepatu atau sandal. Sepatu atau sandal sangat dilarang di dalam laboratorium karena keduanya tidak dapat melindungi dari bahan kimia. Yang keempat, masker gas bahan kimia. Masker gas sangat cocok digunakan sehingga gas berbahaya tidak dapat terhirup. Yang kelima, pelindung muka. Pelindung muka harus digunakan dalam laboratorium karena dapat melindungi muka dari percikan bahan kimia. Yang keenam, kaos tangan. Kaos tangan digunakan dalam laboratorium untuk melindungi tangan karena jika bahan kimia mengenai tangan dapat melepuh. Yang ketujuh, pelindung telinga. Pelindung telinga digunakan dalam laboratorium untuk menghindari suara kebisingan yang disebabkan oleh pelaratan yang ada di laboratorium. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang berada di laboratorium, bukan jenis-jenis alat yang berada di laboratorium. Yang pertama, tabung Erlenmeyer, dan yang kedua, gelas kimia. Yang ketiga, gelas ukur atau bisa disebut dengan graduated. Dan yang keempat, pipet tetes. Yang kelima, pipet ukur. Yang keenam, labu ukur. Yang ketujuh, corong gelas. Dan yang kedelapan, pereaksi. Kesembilan, gelas arloji. Dan yang terakhir, lip. Dan masih banyak lagi alat-alat yang berada di laboratorium. Terima kasih. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang fasilitas dan alat-alat laboratorium. Menurut tingkat kesulitan cara pengoperasiannya menjadi 3 kategori. 3 kategori antara lain
Yaitu yang pertama ada peralatan kategori 3 adalah perawatan yang cara pengoperasian dan perawatnya sulit. Resiko penggunaan tinggi, akurasi pengukurannya tinggi, serta sistem kerja rumit yang mengoperasikan memerlukan pelatihan khusus. Yang kedua, kategori 2. Perawatan yang pengoperasiannya dan perawatannya sedang. Resiko penggunaan sedang, akurasi pengukuran sedang, serta sistem kerja yang tidak begitu rumit. Pengoperasiannya cukup, memerlukan latihan saja. Yang ketiga, peralatan kategori 1 adalah peralatan yang pengoperasiannya perawatannya mudah, resiko penggunaan rendah, serta sistem kerja cukup menggunakan buku panduan saja. Sedang untuk perawatan alat bisa dilakukan secara rutin dengan cara yang pertama, sebelum alat digunakan hendaknya diperiksa dulu kelengkapannya. Yang kedua, harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang ketiga, setelah selesai digunakan, semua alat harus dibersihkan kembali dengan jangan disimpan dalam keadaan kotor. Yang keempat, kelengkapan alat tersebut harus dicek terlebih dahulu sebelum disimpan. Yang kelima, setiap alat yang agak rumit selalu mempunyai buku petunjuk atau keterangan penggunaan, maka sebelum alat digunakan, hendaknya kita membaca terlebih dahulu buku petunjuknya, biar tidak salah pemakaian. Nomor 6, terakhir, setiap alat baru terlebih dahulu diperiksa atau dibaca terlebih dahulu buku petunjuk sebelum digunakan. Terima kasih. Dan aku mau membahas mengenai simbol dari bahan kimia yang memiliki resiko dan berbahaya. Langsung aja ya. Simbol yang pertama memiliki arti mudah meledak. Terus nggak ada penyebabnya gitu. Ada sayang ada. Dan lanjut, biasanya itu dikarenakan pukulan bercampur dengan bahan yang lain atau berada di tempat yang panas. Terus lanjut yang kedua yaitu bahan kimia ini bersifat mudah menguap dan mudah terbakar. Selanjutnya itu familiar kan ya pastinya ada kebetulannya. Terus X itu memiliki arti beracun dan resiko yang paling fatal yang dialami manusia yaitu kematian, yaitu korosif. Ada gambar bahan kimianya terus netes di benda dan bendanya itu langsung hancur. Itu benda aja langsung hancur ya, apalagi kalau langsung terkena tangan atau kena kulit. Ya udah, bayangin aja ya kayak gimana itu sakitnya. Terus selanjutnya itu ada gambar pohon mati dan ikan yang mengambang, artinya yaitu bahan kimia ini tidak baik untuk lingkungan. Alhamdulillah materi sudah selesai, semoga kalian paham dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Apabila ada pertanyaan atau penjelasan lebih detail lagi, kalian bisa tulis di bawah ini. Saya perwakilan dari teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Apabila ada kata yang kurang pas atau kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas, jaga imun tubuh, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 사랑을 좀 주세요. 사랑이 모자라요. 매일매일 자라는 사랑 그녀에게 주는데도 받질 않은